Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rahi ayman jalla badun salima muqaddidin fi din wa ila rahi wa rabbil abidin wa syahdi wa sallallahu alaihi wa sallam sanina ulya ilayhi anam kanu ila maghribiha bariya bariya bila dewa jibari wa diya sunan syakabi wa niwar wiswani kamil qadrin jalani radhiyallahu anhu man jama'ina Allah wa min barakati wa shifati wa qarbani fi dini wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الذي بين وبين بينهما وجدنا وخلنا وخلدنا ومشينا مشينا ولجمشنا في أهلنا سنسأل شيخنا على بيان الشيخ كثيرا جنة سنسأل من الذي وأصوله وفرهم وسجد ولما دام عليه وإلى نبينا جمشنا في لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الذين تمنشنا في مهد الميسر صلى الله عليه وسلم قال سمر سجد لنا سمر سنة قال سمر من مرسول مسلم قال سيد الله قال سير في أقبل سنة كان بنا قال بس قال سير قال سيد الله قال سيد الله قال سيد عليم تمضي قال سيد الله سلم فريمان جدي مريم دائما لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى ذلك lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhusu khassa ila sasabi. Lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi la ilaha يعلم بين أيديهم وملائكته بشأننا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر.
La haula wa la quwata illa billah. 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا قوي يا متين فينا شر ظالمين 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 بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كان الذي فمن الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يهدي من السنة إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كان الذي فإن الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يهدي من السنة إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كان يهديكم من الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير الى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء السوء الى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يهدي بلا سند الى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضلال وأرسل عليهم نارا أبابيل ترميم 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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضلال وأرسل عليهم نارا أبابيل ترميم 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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضلال وأرسل عليهم نارا أبابيل ترميم 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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bidil izati wal mulki wal malakut wa tasamtu bidil qudrati wal qahri wal jabarut wa tawakkaltu alal hayy alladhi la yanam wa la yamut dakhaltu fi zillah wa dakhaltu fi dhillah wa dakhaltu fi amanillah nasru min Allah wa fathun qarib wa bashir mu'mina bihaqqi kafha ya ain sadu fitu bihaqqi hamim ain sin wa humidu bila haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil nusirtu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim wa qala musa inni udhu bi rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab wa qala musa inni udhu bi rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab wa qala musa inni udhu bi rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab Allahumma rabbana min sarri jabaruti wa min sarri ghasiqin idha waqab wa min haqqi hurumatika wa min himayatika liman tabi'aka nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Sami'u ya Qaribu ya Mujibu ya Syari'u ya Munakimu ya Syadidal Basyi ya Jabbar ya Qahhar ya Man la yujabbaru jababirah wa la yadma'ni anakul munamarina minal muluki wa la kasirah Anta jalaka daman kadana fi nahri wa marman magrabina ana la yafrana frana wakian fiha wa man asbana syabda hida ij'alhu ya Allah ya Allah ya Allah ya Sayyidi Musa qalilah wa musadan fiha wa sallallahu Allah bihaqika fa ya ain sad ifina marina malikum rina wa jani wa min bina wa sadin wa ni jani wa ni fil wa qada Allahumma badid syamlahum Allahumma fariq jamahum Allahumma ridana dawla man janina alaihim Allahumma arsil adam alaihim Allahumma anina dan imhal wa qurati اللهم مزقهم كل ممزق له على أعدائك إن سر الأنبياء ورسلك ولك على أعدائك اللهم إن سرنا إن سر الأنبياء ورسلك ولك على أعدائك اللهم إن سرنا إن سر الأنبياء ورسلك ولك على أعدائك اللهم إن سرنا إن سر الأنبياء ورسلك ولك على أعدائك اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم 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 هم الأمر ينسف علينا لا ينصرون حميم عين سين قاف ما يدون ممن أخاف اللهم كنا شر أسئلة تنجل محل للبلبى اللهم كنا شر أسئلة تنجل محل للبلبى اللهم كنا شر أسئلة تنجل محل للبلبى اللهم دنا من لا رجع فوق الآمل اللهم دنا من لا رجع فوق الآمل اللهم دنا من لا رجع فوق الآمل يا هو يا هو يا هو يا من له لفضله إلى نسألك الجلال الجلال نسألك الجبل الجبة إلى نسألك الجلال الجلال نسألك الجبل الجبة إلى نسألك الجلال الجلال نسألك الجبل الجبة يا من أجاب سننا نوحا في قومه ويا سننا في علمه ويا من أسر سنبر على عاديه أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين يا من رد سنين يسوع سنين يعقوب يا من كشف دور سنين أيوب يا من أنجم دور سنين زكريا يا من قبل تسمية سنين يونس بن متى نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله بأسر أصحاب هذه دبل سنجابة وبكرامة سلك ويربان يملا سنشدي رضي الله عنه قبل منا ما بينا عنك وندنا ما بيتسانا نسنا ودنا ودنا لمن المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطع أمرنا وعزتك إلا فيك إن أنت أسكرت وقبل شيء منا خيرة الله يا خيرة الله يا خيرة الله يا خيرة الله Jadi sari pesanan fiani unadina ya khairatullah dari dunia majar warunya Allah mujira wa kafa bila wa bila nasira wa bila wa bila nasira wa kafa bila wa bila nasira ya wahidu ya harim ya wahidu ya harim ya wahidu ya harim hasbunallahu wa ni'mal wakil liman mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin istajib lana amin
استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين حسبه لا يري لما سالكن وذلك ذلك المجرمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين بسم بنور ببركات سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل افعل يا الله يا الله يا الله بيديك أيدي ودين المسلمين كما فعلت بأصحاب الفيل وأنجل كيدهم ككيد أصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا كطير أصحاب الفيل وأنزل عليهم يا الله يا الله يا الله حجارة كحجارة أصحاب الفيل والسير وأسن كسر أصحاب الفيل هذا دعاؤنا كما مرنا فاستجب لنا يا الله يا الله يا الله كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين بمن ظلمنا والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الهنا وسننا ولنا فاسنا قوم الكافرين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الهنا وسننا ولنا فاسنا قوم الظالمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الهنا وسننا ولنا فاسنا قوم الفاسقين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر إلهنا وسننا ولنا فاسنا قوم المفسدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسننا ولنا فاسنا قوم الحاسدين. عليك يا الله يا الله يا الله بيديك عدد من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. نرد بك الأذى من كل وساد وبالإسم نرميهم من البعد بالشتى. نرد بك الأذى من كل وساد وبالإسم نرميهم من البعد بالشتى. نرد بك الأذى من كل وساد وبالإسم نرميهم من البعد بالشتى. سألتك بالاسم المعظم قدره ينجيناه جل 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 يوتي جل جل. سألتك بالاسم المعظم قدره بأنجيناه جل 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 يوتي جل جل. سألتك بالاسم المعظم قدره بأنجيناه جل 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 يوتي جل جل. وعطف قلوب العالمين بأسرهم علي وألبسني قبلا بشمخت. وعطف قلوب العالمين بأسرهم علي وألبسني قبلا بشمخت. وعطف قلوب العالمين بأسرهم علي وألبسني قبلا بشمخت. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأوان المقتحمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأوان المقتحمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأوان المقتحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي ولله الحمد. الله الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي
فقدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي ولله الحمد الحمد لله. Menembus pada kitab Tafsir Muhammadillah Al-Fatihah. Pada Jamil Syekh dan salah satu tulis lebih ada di mana ada nama. Pada tulis lebih hadir ya Lahmul Fatihah. Wa ila tasadi jami'ina ta'ala dari Lahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alumi dinaini bidallahi wa izaratil jahri anafsi wa khairi iwali ihya itini wa syukuri nikmati bini isati kalimah salam Qala musannaf rahmatullahi alaih wal qismu salis utawi bagian yang ketiga. Wal qismu utawi bagian asalisu kang kaping 3 iku adrul insani sikap adil menungso ma'afaihi sartane pira-pira wong sing sepadan setara umuran setara, nanti juga macam-macam ya teman-teman, bisa setara sebagai status sama-sama guru misalkan, sama karyawan, setara sebagai sama-sama seorang ibu yang punya anak gitu, setara dalam arti sesama saudaranya, atau setara secara angka satu angkatan misalkan, terus setara dalam arti usianya sama mungkin ya, atau setara dalam hal gender ya, sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki, ke arah situ. Wayakunu lan ono apa keadilan yang sifatnya setara tadi iku bisa hati SCA kelawan telu pira-pira hal perkara rupane bitarkil istitolati kelawan meninggalkan dawane gunem utawa maidu lah cara basa Jawane, gak kakean celatu bahasa Jawanya. Karena memang gini teman-teman, perihal maidu ini juga hal yang maidu cara bahasa Indonesianya apa ya? Kakean komen mungkin ya, pokoknya maidu ini berpotensi terjadi ke usia setara kita, itu sangat logis. Karena kalau kita mau maidu pimpinan mesti kan sungkan, bos atau bahkan kiai kita maidu kan juga gak mungkin. Kita nanti takut kalau bos ya nanti takut dikurangi gajinya, kalau dia bawahan sebuah organisasi takut dimusuhi, apalagi kepada kiai jelas takut sul adab gitu kan. Nah makanya, dan kalau mau maidu ke bawahan juga hati-hati, karena nanti dia nangis gitu kan di bawah kita misalkan, nanti dia sakit hati dan macam-macam. Makanya maidu itu potensi paling besar adalah maidu setara, usia setara, wis pokoknya kan, karena dia nggak punya beban konco dhewe. Nah itu kebebasan, makanya hati-hati teman-teman untuk maidu. Nah sendiri maidu ya apa ya? Ya pokoknya semacam ngomenin kerjaan temen, kakean kebanyakan kasih kritik kepada temen tuh, dari hal-hal biasa maupun hal yang lain. Hanya kalau kita tidak dimintai nasihat, jangan memberikan pendapat. Wa mujanabatil idlali lan meninggalkan atau menjauhi ngedoi guyon, apa ya terlalu bercanda yang ekstrim gitu, keguyonan terlalu parah bercandanya, itu juga di wakafil adalan mencegah piloro, saling menyakiti ya, ini jelas di anatarkul istitolati, karena meninggalkan maidu nyelatu tadi iku alafa luwe lebih menyondongkan, alafa lebih membuat kita lebih akrab, lebih intim gitu, lebih enak. Bisa memang misal di konco wong ya kan enak sekali ya kita punya temen yang enggak kakean maidu. Makanya
kebanyakan orang-orang yang introvert itu justru malah disukai sama teman-temannya, karena dia ya karena introvert itu ngurus-urus suaranya sendiri, nggak peduli dengan urusannya orang lain, malah disukai temannya, malah banyak gitu orang-orang introvert karena dia nggak mengganggu kepentingan. Alafa ya, bisa alafa itu juga bisa berkata bermakna lebih memberikan rasa semacam kasih sayang gitu, tapi secara persahabatan ya, bukan kasih sayang yang lain. Mujana batil idlali, dan meninggalkan idlal, guyon sing ekstrim tadi, iku atofu luweh melasake, bertandanya jangan sampai ekstrim, akan membuat sikap kita lebih pelas ya, kasihan lah bahasanya. Bayangkan kalau kalian misal aku mau nyebut nama di sini, misalkan di sini ada namanya Salwa gitu misalkan. Salwa kemudian gojlokin Dwi, guyonan kepada Mbak Dwi misalkan. Nah, suatu ketika Salwa ini butuh bantuan, pasti Dwi kan, wah biasanya bully aku, kan gojlokin, tiba-tiba butuh bantuan, kayak kan males gitu kan. Beda halnya ketika misal ada namanya di sini Mas Rizkon katakanlah ya. Mas Rizkon nggak pernah guyoni Mbak Meli gitu, nggak pernah guyoni Mbak Meli misalkan. Akhirnya kan ketika Mas Rizkon butuh bantuan kan, oke tak bantu-bantu aja. Memang dia omongannya halus gitu, nggak pernah gojlokin. Kan beberapa hal kita tidak tahu ya isi hatinya seseorang. Mungkin pas kita gojlok ya senyum aja itu, karena mencegah ngamuk, mencegah marah kan. Tapi kan nanti di posisi yang lain kan, apalagi orang Jawa itu cara balas dendamnya itu tidak dengan kata-kata teman-teman. Cara balas dendamnya orang Jawa itu kebanyakan ya dengan manuver-manuver yang bikin geleng-geleng kepala. Contohnya adalah Jokowi misalkan ketika punya rasa marah yang luar biasa ke Megawati, tidak kemudian bilang di depan publik, enggak, ya diem, tiba-tiba gerbongnya Jokowi ditarik semua ke Gerindra gitu kan. Misalkan kayak Gibran kemarin yang lagi viral itu, memang tidak menghina Pak Rismon gitu, tidak membuat kata-kata pedas atau komentar yang nyelekit, tapi ya dengan cara diusir gitu kan, begitulah pokoknya. Apakah fal adalan nyegah iloro, nyegah saling menyakiti, itu ansopul yang adil, bahadihi utawi iki tiga perkara tadi, meninggalkan apa namanya maidu, guyonan, dan menyakiti, iku umuran pira-pira perkara ilam takhlusnya lamun orang bersih apa, atau kalau kita gagal melakukan tiga perkara tadi, berarti ini yang sifatnya kumulatif. Kumulatif berarti tiga ini harus dilakukan semuanya. Jangan sampai kemudian hanya berhasil dua dan malah melakukan satu, hanya berhasil dua dan meninggalkan satu perkara. Ya, itu kita memang nggak menyakitkan, tidak kemudian tidak guyonnya tidak terlalu parah, tapi kita main lah sama aja. Maka tiga ini harus bisa. Fil akhwai yang dalam pira wong sepodo iku asra'u mongko bakal enggal-enggalan ihim ing dalam apa takotul adai, apa takotul adai, apa takotul adai, pegot-pegote musuh ya akan menjadi musuh gitu. Apa satu mongko rusak apa akfa konco sebaya tadi, apa satu lan merusak ake sopo teman sebaya tadi. Apa Ruwiya lan teman-teman ngriwatake sampun ngriwatake kan Umar bin Abdul Aziz an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ono toh nabi hukum sudah memberikan matabani, dalam arti bahasa ininya, bahasa Indonesianya, bukankah aku sudah memberikan ciri-ciri gitu, atau bukankah aku sudah nyepil, bahasa gaulnya gitu, bisyarolinasi kelawan luweh olo-olone menungso, bukankah aku sudah tahu confess bahasanya kan Nabi, sudah confess kepada kalian semua bahwa pernah mengatakan tentang seburuk-buruknya manusia. Qalu, menjawab sahabat, bala nggih sampun kanjeng Nabi. Bala ya Rasulullah, ola ngendikan kanjeng Nabi, ya iku man wong sing paling alay ya, buruk-buruknya orang ya bisa rorinasi ya, man wong akala kang mangan apa man wahdahu halai ijen sapa man sing mangan dhewe.
orang sing mangan dhewe iku termasuk orang yang masuk kategori yang syarori nasi ya, buruk-buruknya manusia. Makanya teman-teman, pondok itu ya makan sendiri itu aib. Sama saya ya, nggak tahu kalau sekarang. Makan sendiri itu sebuah aib. Nggak enak gitu rasanya. Dan itu kebiasaan sampai sekarang. Ketika saya misal di Aksara itu, mau makan sendiri tuh, misal nih, kita punya uang 20.000, yang mana uang 20.000 itu bisa saya buat beli kriuk gitu kan. Bisa makan sendiri, beli mie ayam. Bisa es teh misalkan. Tapi mangan dewi, itu lebih worth it. 20.000 ini dibelanjakan beli sayur-sayuran, goreng tempe, dan yang bisa dimakan orang banyak tuh. Nggak tahu, rasa-rasa kayak gitu tuh masih rasa. Teman-teman yang pernah nyantri, saya kira pasti merasakan juga. Karena ini bukan hal yang luar biasa. Mangan dewi, maksudnya kesadaran untuk tidak makan sendiri itu bukan hal yang luar biasa, itu hal yang lumrah kalau di pesantren ya. Pesantren yang salah, nggak tahu kalau modern. Karena kita terbiasa makan bareng. Misal kita kiriman, kalau saya di Malaysia itu biasanya teman-teman saya di Malaysia itu kan modelnya lorong, dia ada 4 kamar, yang mana depan dua depan saja ada lorong. Ada satu teman yang sambangan misal, langsung ayo mangan, wah itu langsung pada keluar semua. Tapi sadar diri, orang yang pelit-pelit ya tetap ada yang nggak lolos seleksi. Itu yang pelit-pelit biasanya nggak, dia sadar dia nggak pernah memberi gitu kan, nggak ikut keluar. Tapi yang pergaulannya suka makan bareng langsung keluar semua. Di pondok dulu itu harta itu kayak komunis banget. Maksudnya komunis itu kayak milik bersama, nggak ada kepemilikan pribadi kecuali barang pribadi. Ya itu pokoknya sabun bareng-bareng gitu kan. Dan itu sifat positif dan Nabi. Ternyata kan sikap hidup feodalis ini adalah sarorinas itu berhubungan sama bamana alan nyegah sopaman dahu yang peparing iman, nyegah yang peparing iman, wajalalan jilid memukul abdahu ing hamba niman, ya saiki pembantu niman bawahannya dipukul, itu termasuk buruk juga. Mana arif dahu itu yang tidak mau menolong orang lain, itu juga buruk. Cuma kola nuli ngendikan inten kanjeng Nabi, afala unabi hukum bisyarin kelawan ngongkang luwih Allah. Liga ada yang lebih buruk dari yang 3 tadi. Kalau ngendikan sinten sahabat, bala ya Rasulullah, wala menghentikan kanjeng Nabi, man yaiku wong layuh jakang ora di Arab apa khairuhu kebagusane man, kebaikan iman, wala yu'manu lan ora den amanah lan ora den amanake apa syarruhu olon iman. Kala ngendikan kanjeng Nabi, ala unabi hukum bisyariman dzalika. Ada lagi yang lebih buruk dari tadi. Kalau ngendikan sahabat, ya bala ya Rasulullah, maksudnya man layur khairuhu wala yu'manu syarruhu, ini orang yang kebaikannya itu kayak nggak ada harapan kalau dia itu bersikap baik gitu. Dan layuk manu syarruh itu ya keberadaan manusia yang pasti nggak merasa nyaman, tidak menyamankan orang lain. Ya cari sendiri. Kalau saya dapat pesan dari ibu saya dapat pesan dari kiainya. Salah satu nasihat yang jarang saya dengar di era modern ini. Zaman dulu banget. Jadi jangan sampai jadi wong sing gampang dititeni. Jangan sampai jadi orang yang mudah dititeni, bahasa Indonesia apa ya? Diteliti, dititeni. Maksudnya diteliti itu gini, kita punya sifat-sifat khusus yang itu buruk. Misalkan kalau ada si A, biasanya dia mengentai panganan, menghabiskan makanan. Kalau ada si B, misalkan dia itu orang sing kudu ngomong terus, harus selalu tampil di depan umum, harus bicara terus gitu. Terus misalkan kalau ada si C, itu biasanya dia suka ngajak gibah gitu misalkan. Nah, kiainya itu ya pesan tadi, jangan menjadi orang ojo jadi wong sing gampang dititeni, alias jangan sampai menjadi orang yang kita punya sikap buruk yang itu melekat dalam diri kita gitu. Kalau ada dia nanti gini kalau nah itu kan nggak boleh kayak gitu ya. Yo iya carane yo awak dhewe yo harus kudu ngrekso awak terus. Harus maksudnya menjaga diri terus. Ya kayak misalkan kehadiran polisi di masyarakat misalkan sampai menjadi kaidah umum bahwa polisi itu tidak mau bergaul di masyarakat, itu juga sering saya dengar itu kayak gitu. Jangan
sampai kemudian seorang Ning itu juga ada beberapa kata nggak mau bergaul yang kemudian sama masyarakat biasa itu juga saya dengar gitu. Meskipun juga banyak Ning juga yang Ning Jawa Tengah itu wah luar biasa itu ya. Jangan sampai, makanya ini besok yang mau mudik di rumah ya caranya bisa ning masyarakat bareng-bareng kelihatan normal-normal saja gitu. Jangan ada ciri khas khusus yang buruk yang menjadi pengingat di masyarakat. Nah ini kan sampai Kanjeng Nabi kan niteni juga ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Nah kemudian yang lebih buruk dari tadi ya iku man wong iku tukang benduni anasa ing menungso wayub godunahu lan bendu sapa nas ing manusia sing benci sama orang-orang dan orang-orang juga benci kepada dia. Saya kira pasti ada di desa teman-teman ini ada orang yang modelnya wong iki gampang ngamuk benci nenggone tonggo-tonggo pun benci pada dia. Jadi common enemy ya, jadi musuh masyarakat gitu misalkan. Itu sampai paling parah yo. Waruwiya Anaisa bin Maryam alaihi salam koma jumeneng ngatek berdiri kotiban hale wong kang khutbah di Bani Israil ing dalem ngarep ya ning hadapane wong Bani Israil pakola nuli ngendikan Isa bin Maryam tadi ya Bani Israil la tatakalamu ojo guneman sama sira kabeh bil hikmati kelawan kata-kata hikmah words of the day misalkan indah juhali di hadapan orang-orang bodoh patadzalamu hamangka sebab nganiaya sira ing hikmah. Jangan berkata-kata yang bijak, berkata hikmah di depan orang-orang bodoh. Karena sama saja kamu itu menyakiti quotes kata-kata hikmah tadi ya loh, itu kamu berikan orang di depan orang bodoh. Wala tamna'u halan ojo nyegah sira ing hikmah, kata-kata hikmah, kata nasihat ahlaha ing wong sing pantas ahlaha ya wong sing orang yang pantas menerima kata-kata hikmah tadi patadolamu humongko sebabe dolimi sapa sira mongko sebabin dolimi sapa sira ing ahlaha. Lah orang-orang kita juga tidak boleh mencegah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan nasihat tadi. Kalau orang yang bodoh yang nggak perlu diberikan kata nasihat ya nggak usah diberi nasihat, nanti nasihatnya malah disia-siakan gitu kan. Nah orang yang butuh nasihat ya jangan dicegah, dikasih. Makanya ilmu titen sangat-sangat penting ya teman-teman ya. Ilmu positioning sangat penting sekali. Wala tukafi ulan ojo males sapa sira doliman ing wong dolim kaya tulu mongko sebabe ilang apa fadlukum keutamaan sira kabeh. Jangan membalas kelakuannya orang-orang dolim. Ya Bani Israil al umuru utawi pira-pira perkara iku salah satu nang telu. Upane amrun perkara tabayana kang jelas apa rusduhu benere amr. Yang pertama perkara sing iku jelas enek bener wis. Genah nek bener gitu kan. Fatabi'uhu mongko manut sira ing amr. Karena sesuatu yang sudah jelas kebenarannya ya ayo kita ikuti gitu. Kemudian wa amrun lan perkara tabayanu kang pertelo sing jelas apa ayyuhu sasare amr sing jelas salah. Wastani buhu mongko ngedohono sira ing amr sing kena salah ya didoi. Wa amrun lan perkara ikhtilafatum kang beda-beda pendapat yang masih ikhtilaf fihi ing dalam amr farudduhu mongko bali ana sira ing amr ilang Allah taala maring Gusti Allah taala. Perkara-perkara yang masih ikhtilaf masih diperdebatkan gitu ya misalnya ya dikembalikan kepada Allah saja. Maksudnya dikembalikan kepada Allah ya. Ketika kita berpendapat ya diakhiri dengan wallahu a'lam. Jangan kita memihak langsung ke salah satu gitu. Nanti resiko misal ada yang mungkin sekarang terjadi ya suatu yang masih ikhtilaf dan itu sampai sekarang orang-orang yang kemudian pada benci kepada habaib gitu kan
yang bergabung pada PWI secara organisasi. Terus ada yang pro terhadap habaib yang bergabung di dalam muhibbin gitu misalkan. Nah kita kan sering ya kayak gitu ya, dihadapkan hal-hal kayak gitu. Makanya jangan teman-teman, saya kira yang memiliki power ya terserah sih monggo, cuma bagi saya jangan fanatik ke kanan ataupun ke kiri gitu, kemudian loss habaib. Bagaimanapun tuh orang-orang PWI teman-teman, itu juga kiai-kiai yang bener-bener ngurus nang desa iki, kiai-kiai desa sing ngedusi mayit, sing ada kuburan gitu kan. Nah, sing muhibbin itu yo bener-bener suka terhadap habaib yang menyebarkan ilmunya gitu. Yang habaib yang memang alim-alim gitu kan. Dan para muhibbin kan juga nggak suka terhadap akun-akun habaib itu juga. Makanya jangan sampai kemudian oposisi binder yang kalau nggak merah ya putih, kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak habaib ya berarti dia PWI, kalau nggak PWI berarti dia muhibbin gitu kan misalkan. Yuk perkara kayak gitu tengah-tengah. Makanya selama ini saya diem karena saya tahu betul di bawah itu orang-orang PWI itu juga ada benernya, dan orang-orang muhibbin juga banyak benernya juga gitu kan teman-teman kan. Kayaknya yes kersane Gusti Allah gitu kan, kersane Allah, kersane Gusti Allah gitu kan. Itu yang paling pas sesuai dengan yang ada di kitab ini. Wahada utawi wahada hadis utawi ikilah hadis ikut jamiun ngumpulake di adabil adli marang adabil adil fil ahwali ing dalam biro-biro tingkah kuliah yo sekabehane tingkah. Wakola ba'dul hukama kulu aklin utawi sekabehane orang-orang yang berakal layu dari kang ora den alus akale dihi kelawan akal sapa alqul sekabehane menungso falaisa mengko ora ana sapa akil iku biaklin kelawan akal tamin kang sempurna. Maksudnya orang yang berakal tapi dia tidak berkata dengan lembut terhadap manusia, maka akalnya belum dikatakan sempurna, maka disuruh lembut. Berkatanya itu lembut teman-teman. Kalau kata kasar ini saya ingat, ya Allah, ingat pimpinan FPI ya, Habib Rizik kalau berkata Masya Allah kerasnya minta ampun. Memang beliau memang saya akui berilmu, karena juga beliau melewati fase ilmiah gitu, S1-nya juga kuliah, S2-nya juga lulusan mana namanya Malaysia ya kan, bertesis juga kan, apa membuat tesis, tapi yang dilalai keras gitu, omongannya terlalu keras beliau itu. Kalau secara fikrohnya oke, fikrohnya pemikirannya memang ilmiah, tapi amaliyahnya itu delalah kok ya banyak ditolak oleh masyarakat di Indonesia gitu kan. Makanya kalau kita belum bisa berkata secara halus terhadap manusia, maka akal kita belum sempurna. Apalah batu suara madum tak ing dalam selagi ini orang langgeng, selagi ini masih langgeng sapa sira iku hayan urip padarin nasa mongko ngalusono pengucap sira kulahum yo ing sakabehane menungso. Pak inama krono angin kesini angta utawi sira iku fi daril mudarati ing dalem desane ngalus benem. Selama kamu ini hidup, maka haluskanlah kosakata tata bicara kita, tata bicara kita, karena kita ini hidup apalagi di Indonesia ya, yang semuanya kata-katanya halus. Man utawi sampeyan wong iku ya driweruh sing paham, wong sing paham daro mongko ngelus benem sapa man. Paman utawi sampeyan wong iku lam yadri ora weruh sing gak dong, gak ngeh. Maksudnya gak dong, gak Jawa lah bahasa Indonesia, gak Jawa. Bahasa Indonesia ini gak Jawa ya apa? Susah juga. Saufa yuro mongko bakal weruh sapa man. Kama kolilin ing dalam zaman kang kitik nadiman halika ketun dina samati maring berbagai ketun. Wong sing Jawa dia akan berkata yang lembut ya. Wong sing gak Jawa yo wis nanti akan tahu sendiri, waktu akan menjawabnya rasanya. Pakot ya ta'ala kok dan teman-teman wis gumantungan ya itu bakot dikelawan ikilah biro-biro pangkat apa umurun khosatun perkara kang khusus ya kono kang ono
apa adilinas fiha indal umur bitawasuti kelawan gawe tengah-tengah di halati tasri ing dalam tingkah pepeko wasaraf ilang lewati pepeko itu kurang wasaraf ilang lewati lian al ngadla krono temusine adil iku makhudun dan alap diambil minal i'tidali saking mejono seimbang. Adil itu ya seimbang proporsional. Ini saya harus pakai bahasa Indonesia juga nih karena beberapa ada orang yang tidak suku Jawa. Sama mongko utawi apa Jawa kang lewati al-i'tila ing seimbang ing adil ing tengah-tengah. Ini sudah saya terangkan kemarin ya. Ternyata diterangkan lagi. Keterangan yang kemarin itu saya mengambil dari kitab Idatun Nasihinnya Syekh Mustafa Al-Bulayani. Ternyata juga dibahas lagi oleh Imam Mawardi di sini. Bahwa utawi ma iku khurujun metu minal adli saking adil. Akot kolat sapa al-hukama biro-biro ahli hakim hukum al-fadailu utawi biro-biro keutamaan iku hayatu mutawasitatin tingkah kang tengah-tengah. Bainaha lata ini antarane tingkah loro. Nah, isota ini kang kurang karuni. Wa af'alul khairi utawi agawi bagus. Ikut tawasatu dari tengah-tengah bainaha lata ini antarane sifat asor loro. Sikap adil itu sikap tengah-tengah ya, yang persis saya terangkan kemarin. Fal hikmah itu utawi bersikap bijak. Sikap hikmah bijak iku wasitatun tengah-tengahi baina sari antarane Allah wal jahalati lan bodoh. Sikap bijak itu sih di antara tengah-tengah yang orang yang berbuat buruk dan juga orang yang bodoh. Wasyaja'atu utawi kendel, pemberani, orang sing wani iku wasitatu tengah-tengah baina takobumi antarane maju ngawur wal jubni lan jerih. Wong sing pemberani itu antara di tengah-tengah di antara wong sing terlalu ngawur takobumi. Kalau di kitabnya Syekh Al-Bulayani itu tahawur wal jubni lan jerih. Wal afatu utawi wong kang reksa awak, wong sing ifah menjaga diri afah. Iku wasitatun tengah-tengah baina syarihi antarane Allah badu fi syahwatilan apese syahwat. Menjaga diri syarih itu ya wong sing terlalu ngawur kendel gitu loh. Dan du fi syahwati iki wong sing gak duwe nolep lah, wong sing nolep. Apese syahwat kan wong nolep sing males ngapa-ngapain. Nolep lah. Makanya mau menjaga diri itu wasakinatu utawi anteng iku wasitatun tengah-tengah baina sukti antarane benci bentuk bil godobi lan apese godop. Sakinah itu wong sing anteng, misalnya kayak ya intinya dia orang yang mungkin bisa dikatakan penyabar gitu ya. Wong sing tenang, sing santuy ya, wong sing santai, wong sing enjoy, wong sing tenang. Iku antara tengah-tengah antara wong sukti bendung, sing gombang nesuwane kan. Emosian waduk bil godobi lan sing gak duwe emosi blas. Jadi emosi apa ya bahasa Indonesianya? Yo wis pokoknya lemah gitulah orangnya. Makanya yang pas adalah bersikap tenang. Wal ghiratu utawi cemburu. Bukan cemburu cinta ya ini ya. Cemburu lebih ke arah iri yang girah lah, girah. Kita melihat kelebihan teman kita dan kita ingin menyamai dia tanpa merusak kelebihan dia, itu namanya kira. Tapi kalau kita ini ingin menyamai teman kita secara bersamaan ingin merusak pencapaian dia, merusak kepemilikan dia, itu namanya iri. Wal gira itu tahu giroh itu wasitotun tengah-tengah benel hasadi dan dalam hasud iri tinggi hasud wasuil adati lan olone pengadatan. Misal lihat bahwa yang ada bukan justru dan dia menjadi giro itu tengah-tengah antara sifat hasad dan juga usul adat. Wadarfu utawi bagus lebih ke arah kehalusan budi ya. Wong sing akhlake bagus iku wasitotun tengah-tengah benal pola ati antarane umbara nafsu wal padamatilan angile omong. Watawadu utawi sikap tawadu iku wasitotun tengah-tengah benal kibri antarane gumedhe sombong wadana atin lan asorin nafsi wadana atin nafsi lan asori awak nafsu. Orang sing tawadu itu
di antara orang yang tinggi hati alias sombong, dan juga di antara orang yang rendah diri dan hati nafsi. Makanya tawadhu tengah, bukan tertawa dengan duduk ya. Wasaqu utawi wong sing lunga, wong sing dermawan, iku wasitatu tengah-tengah beda takdiri antara wong kang mubadir wa takdiri lan ngirit, wong sing pelit. Makanya yang pas adalah lunga, yang nggak mau spending money sama sekali, itu namanya pelit. Tapi yang terlalu impulsif pengeluarannya, maka takdir, terlalu menyanyiakan mubadir. Yang pas adalah sakho lomo. Soal ilmu tawi aris iku wasitotun tengah-tengah. Aris iku film ya wong sing sabar lah, wong sing sabaran antaran ifratul godobi lan banget emosian, marah kok adami lan gak duwe marah. Emang enak ya sama saya wong sing gojlok terus meneng, nah itu masih ada wong sing dihina, diinjak-injak ya wis meneng, gak balas-balas. Yang pas adalah hilm mataris wal mawadatu tawi asih iku wasitotun kang tengah-tengah benal khilafati antarane bujuk halus gundem asih ya asih iki mawadah iku ya sing omongane enak, wong iki enakan gitu loh, sing wonge menenangkan. Tahu kan teman-teman ya, sing di kanca sing wonge mawadah tenang benal khilafati bujuk lawan halus gundem, wong sing menjilat lah lawan wa husnil khuluqilan bagusi pakerti. Wal haya'u utawi wirang sing isin iku wasitoton tengah-tengah bainal ki hati antarane duwe ora duwe isin wal hasori lan angel ngucap. Wong sing pemalu, wong sing bukan pemalu, orang yang punya malu itu tengah-tengah antarane wong kang sing enggak punya malu sama sekali, lohosno, dan juga hasor, angel yang ngucap, introvert gitu lah, semua menang ya. Ada ini orang yang diem di mana-mana, diem, saya lihat betul. Ya, santri gak boleh kayak gitu, bedugalan kan, bedugalan, los, maka yo ngak-ngak kan, sampai gigi geramnya kelihatan, terus kakean polah, nggak boleh santri kayak gitu, nggak baik lah, nggak baik. Dan di sisi lain juga nggak baik kemudian menang, cep introvert, no lab, nge-game di kamar, ya jangan. Itu di negara komunal. Kalau wakor utawi apa ya Pak? Bijak mungkin ya, jatmiko nek cara bahasa Jawa nih. Bijak mungkin. Wong sing mempunyai karisma, orang yang wakor itu wong yang punya wirai gitulah. Iku wasitotun tengah-tengah bener gusti antara nih guyu. Wasakhofatilan lemah ngakal. Wong sing menjaga Gusti Allah, menjaga muruah, wong sing tengah-tengah antara wong sing guyu terus, dan juga orang yang sakhofati, wong sing lemah akal, sing kita bodoh. Makanya sing pas ya kuwi mau menjaga keprawiraan. Wa idza kana lan hidalan kene ono apa memperkara para cekang metu wanita itidali saking tengah-tengah, yang sesuatu yang keluar dari tengah-tengah. Ilama maring perkara laisa kang ora ana iku ditidalin lawan gawe sedengan tengah-tengah iku urusan keluar nganti adil. Ilama maring perkara laisa kang ora ana bi adil kelawan kang adil, karena mengko ana apa mang perkara furud kang metu nganil pula saking kang lebih yang dari awal. Ilama maring perkara sesuatu yang keluar dari ini ke atas yang kanan bi aula kelawan iku abi aula kelawan li automo iku huruf dan metu nganti ati saking ati. Ilama maring perkara lain saking ora ono bi adil lawan adil. Perkara badul kula kok asuton utawi raja asu kang ala iku yuhifu meten-meteni albaro ing wong kang bersih saking kesalahan. Ya raja sing pemimpin sing jebulek ya karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai yang integritas akan takut gitu ya, karena nanti bisa ketularan atau disuruh untuk berbuat jahat juga. Wayastona ulan ngambil tindakan yo kebijakan adana ikang yo osor sing asor wal baladu utawi negara asu kang ala iku yasma ngumpulake apa balad asafla ing asor bayu rasulan nekaake apa balad
ilali ing penyakit wal waladu utawi orang tua yang Allah iku yasini dadekake celo sapa waladu syek asa apa ing kang dingin waya timulan ngrubuhake asarafa ing kemuliaan. Oh, ini anak ya waladu syek. Anak yang buruk itu ya jelas dadekake celo. Asal dingin akan membuat buruk pada generasi-generasi yang terdahulu, mencoreng nama baik. Wayah damulan ngrubuhake asarafa ing kemuliaan dan juga ya mencoreng nama baik, menyadamu meruntuhkan kemuliaan yang terdahulu. Wajaru utawi tonggo asu kang Allah iku yafsi masyurake asira ing rahasia. Tonggo sing welek iki ya tonggo sing apa-apa diceritakne kabeh. Tidak bisa menyimpan rahasia. Wayah takulan ngerusak pas sitro ing aling-aling. Pokoknya kayak tak jasus keelekan tonggo ini diceritakne ning wong sak desa. Baca alam kok padahal Islam adalah negara privat. Negara-negara yang Islam adalah agama yang mengedepankan privasi. Tapi kesalahan-kesalahan tetangga malah diobrolkan sana sini. Baca alam mongko ndadekake gadai hadil asyai ing ikilah perkara dihurusya kelawan metu saking hadil asya anil aula saking perkara kang luwih utama ila maring perkara lain sak ora ana iku bi aula kelawan kang luwih utama. Urujan ing metu anil adil saking adil ila maring perkara lain sak ora ana iku bi lawan adil. Walas talan ora ana sapa sira iku tak itu nemu sapa sira pasatan ing rusak. Illa kejaba wasababan utawi ana sebab nanti jati ya buahe rusak iku al-furuju metu iki ing dalam rusak anil hal adli saking tingkah adil. Hal yang rusak itu pasti ada sebab dan sebabnya itu biasanya keluar dari tengah-tengah tadi, keluar dari keseimbangan. Ilama maning perkara lain saking ora ana bi adil ngelawan tengah adil min halati saking tingkah aziyadati kang tambah manusoni lan berkurang. Pasti kerusakan itu pasti keluar dari adil. Pasti juga itu pasti akan lebih ekstrim ataupun ada sesuatu yang kurang gitu. Faidan moko ya sebab nanti jatuh itu la saya ora ono sesuatu iku wujud anpau kang luwih bermanfaat minang adil saking adil. Tidak ada yang bermanfaat dari sikap adil. Kama perkara ana utawa sing kelakuan iku la saya ora ono suci wujud adoru kang luwih melarati yang lebih membahayakan di masalah perkara lain sakang ora ono adil. Itulah keadilan itu yang sangat-sangat penting. Adil terhadap orang yang di atas kita, di bawah kita, dan orang yang setara. Tapi di dalam Al-Quran itu ada beberapa yang kemudian bisa menjadikan kita ini ya panduan dalam bergaul. Sudah saya tulis di buku juga ada. Misalnya kayak orang yang baru kita kenal itu ya sebaiknya ila sabili rahmatika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tidak baca itu berarti ya hasan gitu kan. Pakainya mau'izatil hasanah, orang yang baru kenal nggak akrab, misal ketemu teman-teman yang ada di grup ini misalkan. Saya kan juga nggak akrab banget kan. Akrab cuma beberapa orang itu di grup. Kenalnya sepedas kanal ya udah. Tetap yang baik-baik itu bicaranya. Jangan sampai menyinggung lah. Terus kemudian kalau kenalnya sudah ke level yang lebih akrab, misalkan teman sekantor, satu organisasi, yaitu bisa pakai fastabiqul khairat. Bisa pakai konsep fastabiqul, yaitu berlomba-lomba dalam hal baik. Ayo sengaja. Kamu sudah garapnya sudah selesai belum? Gitu kan? Sudah selesai nih proyekku, atau sama-sama teman seangkatan. Ya udah, fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan. Aku hafal loh, aku sudah dapat 100 nadom, aku sudah dapat 10 juz. Jangan kemudian koncomu misalkan targetnya itu harus hafal 1 tahun 1000 nadom alfiyah misalkan ya, temenmu ini masih dapat 200, terus dirimu sebagai temannya terus bilang ke temenmu, ayo yang cepet, karena pakai pedoman jadi ya asan tadi kan, bajinu bilati ya asan kan, pakai yang itu, jangan pakai yang itu, tapi ayo kita cepet, semangat di kompori itu, dan terus keburu mau tahtiman ini buruan, jangan pakai itu kan. Kalau itu teman yang satu
kantor yang akrab di suatu komunitas tertentu lah, garapannya temen masih lelet, yuk dirimu ya kudu nyemangati, kudu motivasi ya kan, jangan didiamkan aja. Terus kemudian juga ada, kalau itu adalah orang, itu adalah ada di penguasaan kita, misalkan kayak anak murid, terus istri, suami, ya pakainya bisa pakai apa namanya, kulil haq walau kana muro, wis kandani ikun itu pahit, yuk sampaikan aja. Nah, hubungan yang paling akrab ya jelas suami istri, itu sudah tahu segala-gala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Wes itu wis gak perlu kulil haq walau kana muro, wes sudah pakai bahasa, saya kira sudah nggak pakai bahasa lagi di pergaulannya itu, sudah nggak pakai bahasa. Misalkan habis mandi, terus kamu taruh handuk di kasur, terus ono bojo pandangannya nggak enak, wah langsung diamankan aja. Misalkan mau keluar kayak yang di konten-konten itu sudah nggak pakai bahasa lagi, gitu teman-teman, pakai kayak gitu. Dalam hal pergaulan tadi dan juga mengenai keadilan itu juga harus proporsional ya dalam bersikapnya. Muhammad Qaidatul Rabi'atu yang asas yang keempat mengenai kepemimpinan, mengenai kenegaraan, pasal yang keempat adalah bahya amnu amin tatma'inna ilaihin nufus. Al-Fatihah. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wali syafati rasulillah wali karmati walillahi lana walahumul fatihah. Niruhi usul dari kitab lahul fatihah. Bila lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal qaidatu ar-rabi'atu, anapun utawi asas kenegaraan yang keempat, sila-sila yang keempat yang paling pas menurut Imam Mawardi adalah bahya amnu amun. Bahya utawi kaidah Arabiah iku amnu amun, terciptanya keamanan yang sumambrah. Amun itu sumambah, yang menyeluruh. Keamanan yang menyeluruh, atau bahasa singkatnya ya naik keamanan umum. Tatma'inna kang bisa ndadekake anteng ilai maring amnu amin sapa anu kudu pira-pira masyarakat atau ya personal masyarakat, watang sirulan dadi gumelar nek cara bahasa Indonesia ini berarti berkembang di dalam pada keamanan umum itu tadi, apa dibangun pira-pira sejo atau semangat cita-cita. Jadi keamanan umum itu yang bisa membuat manusia tenang, cita-cita tujuan hidup itu terjamin. Bayas kunur lan dadi anteng iki ing dalam amnu amin apa albariu kebaikan juga terjamin berjalan dengan lancar. Karena mau beragama model apapun agamanya, tapi kalau keamanan tidak terjamin ya sama aja gitu. Enggak, nek cara bahasane wong Tulungagungi pakku padha wae. Pakku itu yo enggak untung enggak rugi. Yo agamanya misalkan sebuah negara yang identitasnya pakai Islam, tapi gak ono keamanan nih jelas. Yo kacau balau teman-teman. Para ibadah apa enak, buat baik gak iso. Ramadan gak kembang api tapi malah rudal. Makanya keamanan ini juga penting. Itulah yang kemudian dipegang oleh kebanyakan ulama di Indonesia, bahwa keamanan itu menjadi sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Makanya untuk hal itulah Banser kemudian menjaga gereja. Banser menjaga gereja ini bukan kemudian Banser ini mengamini
atau percaya dengan ibadah-ibadahnya teman-teman non-Islam gitu. Tapi Ganjar mengamini bahwa orang-orang non-Islam ini juga masyarakat Indonesia yang harus diamankan kemanusiaannya. Bayangkan kalau misalkan pada sibuk ibadah tapi nggak ada yang mengamankan itu efeknya domino, teman-teman. Efek domino itu ketika satu kecil bisa menjadi besar. Gereja, katakanlah gereja Serpas yang itu sudah lama banget dibom gitu kan misalkan, itu nanti perspektif dunia internasional itu akan menjadi Indonesia negara yang nggak aman. Nah kalau perspektif negara nggak aman, dulu kita ingatlah 2007 atau 2008 itu yang kemudian MU itu gagal ke Indonesia gara-gara ada bom di Ritz-Carlton sama J. Marriott kan. Terus ketika Indonesia bahkan hanya sekedar menolak Israel itu si Ganjar itu ya, menolak Israel gitu untuk main di Solo, itu kemudian sudah menganggap Indonesia nggak aman. Apalagi ketika nanti sebuah tempat ibadah itu dibom, akhirnya investor nggak masuk ke Indonesia. Kalau investor nggak masuk Indonesia, kita belum sekuat Iran, teman-teman. Belum sekuat Iran yang di blokade bisa masih hidup, nggak sekuat itu kita. Ya butuh barang-barang yang barat, makanya keamanan itu untuk sama-sama supaya beribadahnya nyaman. Wayak nisulan aring itu betah atau enjoy, relax. Bihi kelawan amanu amin sopo atau ibu wong kang apes, wong sing merasa lemah itu ya tetap bisa hidup, enjoy. Terus palaisa mongko ora ono iku li khaibin keduwe wong wedi apa rohatun kepenak, wala li hadirin ora ono iku keduwe wong kang wedi apa tumak ninatun anteng. Akot pala badul kama al amnu utawi keamanan iku ahnau aisin luwih enak-enake pengupot jiwa, paling penak-penake kehidupan itu ya keamanan. Wa adu utawi keadilan, adil iku akwal luwih iku akwat jaisin luwih kuat-kuate balat bala perang. Tentara yang paling kuat adalah tentara keadilan. Kalau kita sudah adil, saya yakin misal Pak Prabowo adil gitu, terjamin adil. Masyarakat ketika mau diajak perang semuanya bakal mau, meskipun buntung sekalipun ya, tapi ketika pemimpinnya terzalim pasti akan dibela. Ya sebaliknya kalau nggak adil ya masyarakat bakal banyak yang menghina juga. Ya misal ya, itulah yang bisa jadikan contoh lurah yang di kata perumahan itu kan, dia kelihatan kayak gitu tapi adil, masyarakat dinilai sebagai adil, makanya dibela masyarakat. Beda dengan US, dengan Trump, bala tentaranya atau tentaranya itu ya orang-orang bawahannya. Itu kalau misal perang itu belum tentu orang Amerika mau diajak perang semua, apalagi Israel gitu, Israel ini. Itu kan nggak semua mau perang, yang perang kan cuma ini doang, cuma apa namanya militer doang. Bayangkan Palestina, bayangkan Iran, itu semuanya bahkan ketika diroket tidak kabur sama sekali. Itu merasa karena pemimpinnya adil gitu. Di samping ekonominya memang buruk sekali karena di blokade ya, hanya nggak bisa. Tapi kan militansi warganya itu sudah menunjukkan kesetiaannya. Atau orang Turki misalkan, orang Turki itu kan sangat totalitas juga mendukung Recep Tayyip Erdogan. Nah ini kemudian yang aneh bagi saya di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan saya. Ketika misal ada Recep Tayyip Erdogan itu condong semua mendukung dia, Ali Khomeini mayoritas mendukung dia, dan kita menganggapnya itu sebuah hebat, pemimpin yang stabil, Turki stabil, atau misalkan Vladimir Putin, masyarakat Rusia semuanya mendukung, itu stabil. Tapi di Indonesia ini ketika ada presiden yang mencoba untuk menstabilkan kekuatan politik, ini saya nggak pro atau kontra ya, ini sekedar pertanyaan pribadi. Ketika Prabowo misalnya ingin menstabilkan perpolitikan di Indonesia, itu dianggap kayak oligarki nih, dianggap bisa kok nih, dan yang lain-lain kita bisa menghadirkan ulama gitu misalkan, itu kayak seolah-olah memperalat ulama nih. Padahal di samping itu entah ada oligarki, kemudian ada menyogok gratifikasi pembagian jabatan dan lain-lain, apalagi kemarin ketua Ansor itu dapat komisaris apa itu,
di samping itu semua, tapi satu hal positif yang bisa kita lihat adalah itu wujud keadilan, kestabilan politik di Indonesia ya. Meskipun nggak bisa dipungkiri juga bahwa kestabilannya itu menggunakan beberapa jalan yang cukup bikin ini juga ya, tahu sendiri lah. Ya, itu perlu teman-teman pikirkan. Di anal khaufa karena teman-teman wedi iku yak badu ngeker atau menahan ataupun mencegah anasa menungso ngan masolihim saking piro-piro kemaslahatannya atau kemanfaatannya. Wayah juzahum lan nyegah apa khauf wedi ing nas antasarubuhim saking tasarufi atau pergerakan seseorang manusia atau ya, keinginan manusia. Wayak fihim lan nyegah apa khauf ing nas kan asabila mawati saking pira-pira sebabin mawat apa ya, kelanggengan apa kasih sayang alati kang biha kelawan alati kuwa mu'audihim utawi rezeki utawa kuwate utawa hal yang bisa kuat untuk meluruskan bengkoke nas kang tidak mulan dadi cecek utawa runtut wating demu jumlatihim lan dadi runtute jumlah nas atau bisa stabil teratur ya, tadi stabil gitu ya. Audihim itu ya bisa menjadi manusia stabil dan juga teratur. Terus inti domu jumlatihim ya sama nih, itu teraturnya menas rakyat. Wa ingkana lan nyekti lamun ono opo al amnu keamanan minat adli itu saking piro-piro hasil dari buahnya keadilan wal haurulan nyeleweng atau manuver atau blunder minat aijima saking buah perkara lae sakang ora ono iku biadil lawan adil. Ya, keadilan itu, keamanan itu adalah buah daripada keadilan. Keadilan menghasilkan keamanan dan nyeleweng itu menghasilkan ketidakadilan akan menghasilkan nyeleweng, pemberontakan dan lain-lain. Pakot yaknu mongko terkadang ono apa al jawru utawi nyeleweng iku tarotan ing dalam ambalan iku bima qasdil adamina kelawan piye persejane wong Adam, bangsa Adam atau dari sifat manusia itu sendiri ketidakadilan. Al kharijati kang metu nganil adli saking adil. Wa tarotan ing dalam ambalan kang meneh atau sebab yang lain lagi yakunu ono apa nyeleweng kedaliman iku biasbabi hadisi lawan piro-piro sebab kang anyar teko lawan sebab yang baru datang kan goirima kositil adamina sang andoh saking tak liyane piro-piro sejane anak Adam atau manusia. Jadi ketidakadilan kadang ada yang faktor manusiawi, kadang juga ada faktor eksternal yang bukan dari manusiawi. Fala takunu mongko ora ono apa asbabu hadisin asbab yang baru datang iku kharidatun kang metu kan salil adli saking tinggahi dari keadaan adil. Famin adli dalik mongko saking arai mengkono-mengkono patyakunu lam yakun ora ono apa halul adil iku apa memperkara sabako kang dingin min halil adli saking tingkah adil. Mukonian iku kang nrimakake mencukupi kan ayakuna saking ento ono apa lanu keamanan Indonesia saking runtute utawa teratur dunia iku kok idatun dadi pondasi kal adri hale kaya adil. Halul adil lam yakun masa bako minahil adli muktian itu tidak mencukupi untuk menjadi sebuah keteraturan dunia sebagaimana keadilan. Pak idakana mongko dalam nalikane ono apa dalika mengkono-mengkono ma perkara sing wis dingin iku kadalika ya mengkono-mengkono lam yakun fal amnu utawi keamanan al mutlaku kang mutlak iku memperkara amma kang sumambrah keamanan yang mutlak
itu yang menyeluruh, yang rata, walaupun utawi wedi itu kot ketanawau terkadang jadi warna-warna. Takut itu kadang disebabkan dari beberapa sebab, tarotan ing dalam ambalan waya umulan meluas dari sebab yang tadi meluas tadi menyeluruh, waya umulan meluas. Kota nama utawi warna-warna takut biaya kembali yang tak apa tarotan ing dalam ambalan kalau nasi awak tarotan ya ketakutan disebabkan oleh diri sendiri gitu. Ketakutan maksudnya di situ takut tertekan karena aturan negaranya dan yang lain-lain. Ya itu sekarang lah. Kadang sekarang berbeda pendapat awalnya nyawa gitu kan. Itu tertekan karena apa namanya seperti sendiri. Watarotan al ahli lan ing dalam ambalan al ing ngatasi keluarga. Watarotan lan ing dalam ambalan kang meneh alal mali ing ngatasi bondo. Wa amumuhu utawi secara keseluruhan ayat tahu apa ingin to meratani apa khauf jami al akwali ing sakabehane hal keadaan wali kuli wahidin nan iku keduwe saben-saben siji min anwaihi saking pira-pira warnane takut rasa wedi takut adun utawi bagian minal wasi saking apes. Maksudnya setiap rasa takut itu ada ada rasa ada kelemahannya sendiri-sendiri masing-masing. Pak, ini dari kelawan kira-kirane minal wahni saking apes wanasibun lan bagian minal kusni saking susah. Wong nek loro untu itu kaya dia merasa paling tersakiti gitu loh. Mesti ngono. Wali kulli wahidin min anwaihi hadun minal wahni. Itu maksudnya setiap ketakutan itu memiliki bagian kesusahannya masing-masing. Wong loro untu itu kadang nyawang wong sing amit sewu ya duwe lara jantung ngono rasakan wis sak lara-larane jantung dia iso mangan gorengan enak kan. Merasa paling susah. Orang yang sakit jantung juga gitu sama. Misalkan ada yang tangannya sakit, lawe lara tangannya tapi dia iso melayu, jantungmu nggak bermasalah. Atau orang yang diposisikan dalam keadaan kakinya sedang sakit gitu kan. Kemudian sambat sikil wakit wis koyo paling tersiksa dhewe sak dunya. Tapi karo wong sing lara untu ya dibales kok ya lara sikile ya iso mangan enak gitu. Terus kemudian lambungnya juga masih sehat gitu kan. Ya itu memang begitu. Setiap wali kuti min anwai dari warna macam-macam ketakutan itu memiliki porsinya tersendiri ya. Tetapi ya setiap yang takut itu merasa yang kayak hidupnya sudah paling mendekati maut gitu. Padahal ya sendiri-sendiri. Wakat yaktalifu lan terkadang jadi berbeda pendapat. Waalaikumsalam. Istilahi asbabihi kelawan beda-beda nih pira-pira sebab takut. Waya tafadola lan pito-pito apa ketakutan kita bayuni jihatihi kelawan pertelane arah-arahe pito-pitone kelawan pertelane pito-pitone rasa takut. Waya kunulan terkadang lan ono apa rasa takut itu dikasih istilah firogibati lawan sekiranya beda-bedane demen lima ing dalem perkara tipa kang den wedeni alih ing atase mah paminah didalik mongko saking arah mengkono istilah lima kali buki asbabihi lam yusjam mongko ora nyukupi apa ayat asofa yang to persifatan apa halu kuli wahidin tingkahe saben-saben siji min anwaihi saking warna-warnane rasa takut kau dimik dari minal wahni kelawan kira-kirane saking apes wanasibun lan bagian minal kusni saking susah lasyama apa meneh maksudnya di gini itu lam yadu ayat asofa hal yukuli wahidin min anwaihi tidak bisa kita mempersifatkan keadaan takut satu itu disamakan dengan ketakutan yang lain, dengan kelemahan yang lain ya karena beda-beda tadi ya yang tadi lasyama apalagi apa maneh wal ibu utawi wong kang wedi ngelasa ing terhadap sesuatu iku mutasun den sejani alhama kang banget iki kelawan syek mung soriful fikri iku kang den ngomongake anggori saking sak liyane syek
bahwa utawi khaif wong sing wedi mau iku ya dunu yen nyono sapa khaif Allah fa yen ora ana ketakutan iku maujud lahu keduwe khaif illa kejaba yahu yo sing dirasakne khaif yahu kejaba yang dirasakan dia sendiri. Pokoknya dia merasa paling takut. Seperti jomblo misalkan, wong sing jomblo delok sing wis keluarga yo penak awakmu keluarga ono sing ngancani itu. Sing wis berkeluarga yo rasa takut sendiri. Yo mending gak duwe anak genah-genah jomblo. Nah, sudah punya istri, punya suami tapi belum punya anak. Itu pertanyaannya lebih menakutkan daripada pertanyaan kapan nikah. Pertanyaan kapan punya anak itu saya yakin lebih menakutkan daripada pertanyaan kapan nikah. Kapan nikah itu kan ujungnya ya, bisa diusahakan paksa-paksa nih so. Dan kapan gue anak kan, ya mit sewu. Kadang kan itu memang benar-benar jadi saking Allah. Nggak bisa kemudian punya anak itu hanya dibuat formalitas. Punya anak itu ya harus keluar dari rahim sehat perempuan, gitu kan. Itu yang definisi punya anak Bank Indonesia. Dan rapi kan bisa formalitas, maka yang KUA jadi nikah sewaan doang itu kan. Bukan harus bosen dipegat, bisa-bisa aja menulis nikah. Tapi status punya anak itu, berat. Ini bukan pembelaan ya, ini real ya teman-teman. Ya pokoknya tadi, misalkan sing burung dua anak, sing sudah punya anak banyak, enak kamu nanti pulang nggak pusing-pusing mudik misalkan, tidak pusing-pusing berapa estimasi biaya anak-anaknya juga gitu. Nah, bagi kami yang anaknya 4, 5 ini kalau mau mudik itu hitung-hitungan juga. Cara Cina niki wong urip tawon sinawang gitu ya. Bahwa utawi khaif ya dunu Allah khaufa ila lahu ila iyahu. Kaya pala moko lali sapa sing wedi kan kudu nikmati saking arane nikmat bil amni lawan aman tima ing dalam perkara siwahu sak liyane nikmatan yang dialami. Pasoro moko dadi sapa al khaif wong sing wedi kalmari iki kaya wong loro aladikang wa utawi marit iku yang bimardihi kelawan lorone marit mutasagilun iku kang ketungkul yang tersibukkan wa amalan sing perkara siwahu sak liyane marit rasa sakit iku gofilun nang lali wis pokoknya nek wong loro untu ya fokusnya loro untu tok lali nikmat-nikmat yang lain. Sing jomblo misalkan fokusnya ya jomblo tok lupa dengan kenikmatan yang lain. Kemudian yang lagi sarjana katakanlah yo fokus pada kerjaannya doang tapi dia lupa dengan yang lain yang belum beres dengan kesarjanaannya. Wa ama siwahu gofilun wala ala menawa boleh jadi nih cara bahasa Indonesia nih ma perkara sorofa kang den engoake yang dijauhkan nganggo saking khaif yang takut iku ado mulai besar mimma saking perkara ibtala kang den coba sapa khaif bi lawan ma. Maksudnya boleh jadi apa yang dijauhkan dari si orang yang takut tadi itu lebih besar dari apa yang menimpanya. Maksudnya yang ditimpa jomblo itu kemudian dia dijauhkan dari menikah itu karena cobaan di saat menikah itu lebih besar misalkan gitu, maksudnya gitu. Boleh jadi kamu ini hanya sakit gigi dan ada sesuatu yang dijauhkan itu lebih berat lagi tapi dijauhkan dari kita. Boleh jadi kita memang gagal mudik misalkan ya, ke kita gagal mudik itu ternyata ada maksud tertentu di balik itu semua. Kalau kita mudik misal ya amit sewu ya kadang entah kita dihindarkan dari kecelakaan, dihindarkan dari kata-kata maut tetangga gitu kan. Nah tapi ya bagaimanapun kita tetap merasa tersibukkan dengan sesuatu yang kecil bagi kita dan melupakan hal-hal besar yang dihindarkan dari kita. Itu lah manusia pokoknya. Malah anaha yang nasi ento tak fu lebur atau ketutupan apa alfulumu piro-piro satu kang anyar sakit satu yang anyar sakit yang berubah inama yang sini
yuwakilu den pasrahake bil adna kelawan kang luwih parek wa in jalas senajan agung apa ma perkara yamdu kang lewat apa ma wa hukia den critakake ana rajulan temen sene wong lanang wa arabi hale utawi wong Arab iku hadirun kang hadir ma utawi perkara iku asada kang luwih bangetake wajah dosi kang iki apa jenenge lara gusi pakola mengko ngucap sapa Arabi uludain utawi saben-saben penyakit iku asadu luwih banget iku asadu dain luwih banget sakite maksudnya yo iki ada orang Arabi ngerasa apa yang lebih sakit dari lara sing tak rasakan ini terus dijawab seluruh sakit itu ya pokoknya sakit kata dika koyo mengkono cerita di atas uludain asadu dain man utawi wong amahu kang nyuma mbrahi sapa man kang menyeluruhi to meratai sapa man al amna ing keamanan ing rasa aman iku kaman kaya wong istawalat kang nguasani ngalih ing atase man apa al afiyatu waras sebagaimana orang yang ketika merasa sakit dia merasa paling tersakiti orang yang waras dia merasakan nikmat juga merasa demikian bahwa tawiman iku layak ribu ora warus man padha nikmati ing kira-kira nikmat diamnihi kelawan amane man kata yakobu sehingga wedi sapa man kama kaya oleh perkara layak ribu kang ora warus man sapa maafi wong kang waras padha nikmati ing kira-kira nikmat diafiatihi kelawan warase muafi ata yusobu sehingga den kenani ilahi diberikan cobaan sapa si muafi tadi wong kang waras wong waras itu dia akan merasakan paling enak paling sehat gitu sehingga dia baru merasakan kenikmatannya ketika baru nanti dikasih cobaan kalau batu hukama innama yurafu angin pesini dan waruhi apa padha nikmati kira-kira nikmat imu kosati biduha kelawan menyonggo abote lelawane nikmat orang itu baru merasakan pentingnya sehat ketika dia merasakan kebalikannya gitu. Dia baru tahu berapa nikmatnya jomblo misalkan ketika dia diposisikan ketika sudah menikah gak iso ngopi dewi gak iso mancing gitu kan gak bisa begadang nonton televisi misalkan kan dan yang lain-lain gitu makanya posisi-posisi sekarang yang temen rasakan ya pokoknya dinikmati karena nanti kalau sudah hilang posisi yang sekarang ini baru terkenang gitu makanya meskipun jomblo yang sekarang itu kita harus senang karena nanti kalau sudah tidak jomblo kita akan terkenang dengan masa-masa yang sendirian itu itu konten-konten yang IG sudah banyak itu dengan bahasa-bahasa Instagram ya orang kerja itu kemudian rindu masa-masa nganggur ya kan orang yang di PHK rindu dengan masa-masa kerja makanya apapun yang kita rasakan ya nikmati awal dewi sekarang kita ngantuk lagi ngaji ngantuk kan nanti kita akan merindukan betapa asiknya ngaji gitu kan atau nanti ketika sudah nggak puasa kita akan rindu bagaimana indahnya ngabuburit itu Pak Akhoda mau ngalap dari KM mengkono yurabu kodru nikmat sinten Abu Tamami atau pakolang bersair sapa Abu Toi wal hadisati utawi perkara kang anyar teko wa in asobaka senajan ngenani sapa sira senajan ngenani ing sira apa buusuha bahayani utawa alane hadasat bahwa utawi bahayani olone hadasat iku alladzikang ambaka kang nyeritani iku kaifa hale kaya apa naimuha utawi nikmate hadasat maksudnya kesusahan peristiwa-peristiwa yang kita rasakan saat ini meskipun rasanya nyelekit dan sakit justru itu akan membuat pemberitahuan atau akan memberitahu kita bagaimana nikmatnya sebuah kenikmatan atau kebahagiaan posisi sekarang ada saat kejadian-kejadian sekarang yang asobaka busuha meskipun rasanya terlihat sakit tapi itu yang akan membuat ingatan kita bangkit akan indahnya kenikmatan fal aula utawi kang luwih utama bil akili kelawan wong kang berakal iku ayat adakar yang dadi ngiling-ngiling sapa ngakil
indah marbihi ing dalem mungguhi lorone ngakil wa khofilan wedine akil sing berakal padha nikmati ing kira-kirane nikmat bima ing dalem perkara siwa dalika ing kang saliyane mengkono-mengkono marbihi dan khaufihi min afiyatihi saking warase ngakil wa amnihi lan amaning akil. Karena kita sing lagi waras, kita seorang yang berakal ini yang merasakan waras, merasakan keamanan ya kan, maka kudu ngiling-ngiling sing dirasain saiki Indonesia lagi damai misalkan, sing jomblo lagi santai misalkan, sing urung duwe anak ya iso leha-leha misalkan, itu perlu dinikmati juga, jangan semuanya dianggap sakit gitu. Wama ing sorofalan perkara ing sorofa kang mengo nganku saking ngakil mima saking perkara wa utawi ma iku asyad luwih banget min mardihi saking lorone ngakil wa khofilan wedine akil wa tabdala mongko amrih biru ganti sapa ngakil bisyauka kelawan wadul syukron ing syukur wa jazailan ngersula sobron ing sobat kaya kuno mongko ana sapa akil iku farihan kang bunga masruron tegese kang den paringi bunga, maka ganti syukur menggantikan kita sikap sambat kita, dan gersulo sambat tidak digantikan dengan sabar ya kan. Terus kemudian yang kitanya itu kayak nggak terima ya kudu dipastikan sebagai syukur. Ukia anak Yakub ya, mbah-mbah wong Israel. Kalau kita kan mbah-mbahnya sampai ke Nabi Ismail ya, ujungnya Nabi Ibrahim utama. Yakub itu dari Israel. Kalau dari Israel menurutkan Bani Israel. Iku kala ngendikan li Yusuf maring Nabi Yusuf alaihi wasallam ina lakihi ing dalem ketika tertemu. Ayu sayin iku dindine suci-suci karena kang ono apa khobar sira di ing dalam sakwuse pisah-pisah ingsun. Pola moko jawab sinten dengan Yusuf. Jadi aku bertanya kepada Nabi Yusuf, Aisya'in karena khobar kebadi, apa yang sesuatu yang bagaimana kabarmu setelah berpisah denganku itu kan. Maka Nabi Yusuf menjawab, latas jangan bertanya amma sangge perkara fa'alahu kang agawe apa ma di kelawan ingsun sapa ikhwati pira-pira sedulur ingsun. Salni takono ingsun ama sing perkara sun aku kang agawe ing ma bi kelawan ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Maksudnya jangan bertanya apa yang diperbuat oleh saudara-saudaraku, tapi tanyakanlah apa yang diperbuat Tuhanku kepadaku maksudnya. Karena kalau yang ditanyakan mengenai saudara-saudaranya Nabi Yusuf, kita kan tahu sendiri ya, Nabi Yusuf itu dia bully ya, korban bullying saudara-saudaranya. Tapi Nabi Yusuf jangan bertanya yang itu, tanyalah apa yang diperbuat Tuhan untukku, alias suruh tanya yang nikmat-nikmatnya saja. Itu artinya apa nanti teman-teman ketika puasa ini, wes gak usah tekok pas lagi kumpul keluarga bareng-bareng gitu ya. Jangan terlalu mempermasalahkan masalah-masalah si keluarga yang kita silaturahmi gitu. Tapi tanyakanlah kenikmatannya. Misal panennya kemarin oleh piro, kan seneng kan ayam kan. Jadi obrolannya lagi asik gitu kan. Misalkan anak, jangan ditanyakan misal ada keluarga kita yang kerjanya lagi berantakan, jangan tanyakan masalah kerjaannya, itu nggak pasti akan mengusik perasaan dia kan. Makanya tanyakan yang lain yang kiranya aktif gitu kan. Ini dalilnya. Jangan tanyakan kelakuan saudara-saudaraku terhadapku, tapi tanyakanlah keadaan atau kelakuan Tuhanku terhadapku. Akulah syair latan saat jolali siro visi hati dalam waktu waras ayam masa koma ing dino loro pain ubah mengkolamun akhiri tarika mongko kang ninggal mantep tarikal hasmi mongko ninggal mantep iku nadamun getun. Jangan lupakan sakitmu di saat sehatmu, harus tetap diingat. Karena
kalau kita lengah sedikit nanti hasilnya menyesal. Ketika lagi sehat harus tetap ingat sakit, karena kalau kita lengah sedikit nanti hasilnya akan lebih menyakit. Itu ya teman-teman. Wa amal qaidatul khamisatu, pasal yang kelima itu isdarun, longgari rezeki atau yo kemakmuran. Tata sa'u anubusu bihi fil akwali wal asma wa ta'ala bisawab al-fatihah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadim